Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arya Pelopi dari kelas 1 APP APK dengan NIM F10822210027. Saya di sini akan mempresentasikan materi saya tentang pendidikan sebagai ilmu dan seni dalam mata kuliah pengantar pendidikan. Pendidikan sebagai ilmu dan seni. Poin A, pengertian pendidikan. Pendidikan adalah upaya mengembangkan potensi-potensi manusiawi peserta didik, baik potensi fisik, potensi cipta, rasa maupun karsanya, agar potensi itu menjadi nyata dan dapat berfungsi dalam perjalanan hidupnya. Dasar pendidikan adalah cita-cita kemanusiaan universal. Pendidikan bertujuan menyiapkan pribadi dalam keseimbangan, kesatuan, organis, harmonis, dinamis, guna mencapai tujuan hidup kemanusiaan. Filsafat pendidikan adalah filsafat yang digunakan dalam studi mengenai masalah-masalah pendidikan. Definisi pendidikan menurut para ahli. Yang pertama ada Jun Dewe. Pendidikan adalah suatu proses pembaharuan makna pengalaman. Hal ini mungkin akan terjadi di dalam pergaulan biasa atau pergaulan orang dewasa dengan orang muda. Mungkin pula terjadi secara sengaja dan dilembagakan untuk menghasilkan kesinambungan sosial. Yang kedua ada level. Pendidikan adalah setiap usaha, pengaruh, perlindungan, dan bantuan yang diberikan kepada anak tertuju kepada pendewasaan anak itu. Atau lebih tepat, membantu anak agar cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri. Poin B, praktek pendidikan. Yang pertama, praktek pendidikan adalah upaya yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam rangka memfasilitasi peserta didik agar peserta didik mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan. Praktek pendidikan dapat terselenggara secara formal maupun diselenggarakan secara formal dan non-formal. Dengan demikian, kita dapat mengidentifikasi unsur-unsur yang terlibat dalam praktek pendidikan, yaitu 1. Tujuan pendidikan, 2. Pendidik, 3. Peserta didik, 4. Isi atau kurikulum pendidikan, 5. Alat dan cara-cara atau metode pendidikan, dan 6. Lingkungan pendidikan. Objek atau sasaran dalam praktek pendidikan yaitu peserta didik yang pada hakikatnya adalah manusia. Manusia mempunyai kedudukan dan nilai tersendiri apabila dibandingkan dengan benda-benda tumbuhan maupun hewan. Di samping itu, tujuan pendidikan juga syarat dengan nilai. Sebab itu, isi pendidikan dan alat atau cara-cara pendidikan pun hendaknya dipilih atas pertimbangan nilai-nilai kemanusiaan yang melekat pada peserta didik sebagai objeknya maupun yang melekat pada tujuan pendidikannya. 2. Praktek pendidikan sebagai ilmu pada proses pembelajaran. Menurut M.J. Langford, mengklasifikasi ilmu pendidikan atau ilmu mendidik terbagi atas A. Ilmu mendidik teoritis yang meliputi 1. Ilmu mendidik sistematis, 2. Sejarah pendidikan, 3. Ilmu perbandingan pendidikan, dan B. Ilmu mendidik praktis yang meliputi 1. Didaktik atau metodik, 2. Pendidikan dalam keluarga, 3. Pendidikan gereja atau lembaga keagamaan. Menurut Reja Mudia Harjo, mengklasifikasi ilmu pendidikan sebagai berikut. A. Pendidikan makro, yaitu 1. Ilmu pendidikan administratif, 2. Ilmu pendidikan komparatif, 3. Ilmu pendidikan historis, dan 4. Ilmu pendidikan kependudukan. Poin B, ilmu pendidikan mikro. 1. Ilmu mendidik umum yang meliputi A. Pedagogik teoritis, B. Ilmu pendidikan psikologis, C. Ilmu pendidikan sosiologis, D. Ilmu pendidikan antropologis, dan E. Pendidikan ekonomik. Kedua, ilmu mendidik khusus. Poin A. Ilmu persekolahan, B. Ilmu pendidikan luar sekolah, dan C. Ilmu pendidikan luar biasa atau ortopedagogik. 3. Praktek pendidikan sebagai seni pada proses pembelajaran. Gilbert Highett dalam bukunya The Art of Teaching menyatakan buku ini disebut seni mengajar karena saya yakin bahwa mengajar adalah sebuah seni, bukan sebuah ilmu. Menurut pandangan saya,
Sangatlah bahaya mempergunakan tujuan-tujuan dan metode-metode ilmu untuk urusan manusia sebagai individu. 4. Praktek pendidikan sebagai panduan ilmu dan seni pada proses pembelajaran di sekolah dasar. Menurut A.S. Neil, menurutnya, mendidik dan mengajar bukanlah suatu ilmu, tapi adalah seni. Mendidik yang diartikan sebagai seni ialah bagaimana kita dapat hidup dengan anak-anak dan dapat mengerti anak-anak sehingga seolah-olah kita menjadi seperti anak-anak. Pandangan bahwa mengajar mendidik tidaklah seni semata tetapi juga ilmu dikemukakan oleh Charles Silberman, yakni mengajar seperti praktek kedokteran merupakan suatu seni yang memerlukan latihan, bakat, dan kreativitas. Tetapi seperti kedokteran, mengajar juga menjadi sebuah ilmu karena berkenaan dengan suatu perbendaharaan teknik-teknik, prosedur-prosedur, dan kecakapan-kecakapan yang dapat dipelajari dan diterangkan secara sistematis, dan oleh karena itu ditransmisikan dan dikembangkan. 5. Pendidikan atau mendidik sebagai seni. Seni berasal dari kata sani, Sanskerta, yang berarti pemujaan, persembahan, dan pelayanan. Menurut Padma Puspita, kata seni berasal dari bahasa Belanda yaitu genie. Dalam bahasa Latin disebut genius. Artinya kemampuan luar biasa yang dibawa sejak lahir. Menurut kajian di Eropa mengatakan art atau yang berarti visual, yaitu suatu media melakukan suatu kegiatan tertentu. Praktek pendidikan diakui sebagai seni, implikasinya berfungsi mendidik yang utama adalah menghasilkan suatu karya yang utuh, unik, sejati, atau bukan pura-pura dibuat-buat. Anak tidak boleh dikorbankan sebagai kelinci percobaan dan tiap pihak memperoleh manfaat. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih.